aja. Kalau dia udah bisa bicara lancar, kita akan bawa Sulaiman juga ke Mesir gitu. September insya Allah akhirnya yang pindah untuk belajar itu adalah saya, Maryam, Khadijah dan Ibrahim. Jadi yang ada di Indonesia itu ayahnya sama Sulaiman. Sulaiman masih perlu terapi bicara, jadi memang perlu fasih dulu bahasa Indonesia sebelum dia datang ke Mesir gitu. Dan kenapa saya memutuskan 2024 ini akhirnya untuk melanjutkan sekolah di sana, karena saya merasa bahwa ini waktu yang tepat. Sulaiman juga dalam keadaan yang sangat baik, alhamdulillah. Paling tinggal terapi bicaranya aja. Kalau dia udah bisa bicara lancar, kita akan bawa Sulaiman juga ke Mesir gitu. Nanti anak-anak gimana misalnya selama di Mesir sendiri? Nah kalau di Mesir itu kan banyak liburnya ya kalau sekolah-sekolah Arab itu. Jadi kayak libur di musim panas sekitar bulan Juli itu liburnya 3 bulan, ntar Desember libur lagi sebulan. Jadi ketika libur-libur itu kalau nggak kami yang ke Indonesia, kalau nggak babanya sama Sulaiman yang datang ke Mesir gitu. Perbedaan di Mesir sama Indonesia gimana sih misalnya selama tinggal di sana? Perbedaan di Mesir dan di Indonesia, anak-anak happy sih, karena bagi saya sebelum memutuskan anak-anak pindah ke Mesir itu kan sudah dilakukan persiapan banyak sekali. Beberapa di antaranya beberapa tahun sebelumnya tiap malam saya selalu bilang, nah nanti kalian umur sekian kita akan pergi ke Mesir ya, nah akan sekolah di sana. Jadi biasanya mereka akan hitung waktu 2 tahun lagi ya rumah kita pindah, setahun lagi ya rumah kita pindah gitu. Jadi secara mental udah ada persiapan. Kemudian yang kedua, beberapa tahun sebelumnya kan memang udah bolak-balik ke Mesir, memperkenalkan anak-anak ini loh nak lingkungan Mesir, nanti tempat tinggal kita kayak gini loh nak, nanti kalau pergi-pergi naik ini nak, ada mallnya juga kok, ada ininya juga, masjidnya seperti ini. Jadi mereka udah terbiasa ngelihat Mesir gitu. Ketiga, persiapan saya sebelum bawa anak-anak ke Mesir itu, saya menyekolahkan anak-anak di sekolah Arab di Indonesia. Jadi mereka terbiasa dengan lingkungan Arab yang ada di Jakarta, sehingga ketika mereka di sana mereka nggak terlalu culture shock ketika mereka dengan lingkungan Arab. Jadi secara basic bahasa Arabnya udah bisa gitu. Kalau anak-anak di sana seperti apa sih? Ya Masya Allah, Masya Allah. Jadi memang untuk Maryam, saya masukin ke sekolah Azhar ya dari SD memang. Khadijah Ibrahim saya masukin ke sekolah internasional, tapi Islam juga. Intinya bagi saya yang paling penting, ya selain karakter dan sebagainya, yang paling penting itu Al-Quran. Sekolah itu harus ada Qurannya, fokus pada Quran, dan juga pastinya di sana menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dua bahasa itu bagi saya bahasa yang paling penting untuk kuasai sejak dini. Di anak-anak sekolah di Mesir sendiri beda banget sama Indonesia nggak sih? Biaya di Mesir tuh lebih murah dibanding di Indonesia. Biaya hidup lebih murah, biaya sekolah lebih murah. Kayak biaya sekolah tuh 1 tahun ya, sekolah 1 tahun itu Maryam itu 10 juta 1 tahun. 1 tahun nggak ada uang pangkal, nggak ada uang apa-apa. Jadi Indonesia ini mahal. Iya. Mahal, Indonesia ini mahal. Jadi ketika sampai di sana beli makan semuanya, buah-buahan, makanan, biaya hidup, semuanya biaya sekolah itu jauh lebih murah dibandingkan dengan Indonesia. Syaratnya apa sih? Ngalamin culture shock juga ya di sana ya Pak? Alami culture shock kalau untuk anak-anak mereka udah terbiasa dengan lingkungan Arab sih, lingkungan Arab, jadi nggak terlalu culture shock. Culture di sana sendiri? Nah kalau ibu memang seneng Quran kan, jadi di mana ada Quran ibu pasti mau ikut bareng gitu. Jadi ibu juga kayak nanti September ibu akan bareng lagi, tapi ibu pasti akan pulang pergi lebih sering sih. Culture kan juga berbeda culture sendiri sama. Nah kami ketika berada di Mesir, kita kan ada pesantren di Indonesia. Nah di Mesir sebenarnya kita udah buat juga pesantren itu, gitu. Jadi udah ada kakak-kakak santri di sana. Saya tinggal satu gedung sama pesantren kami ada di sana. Gitu. Jadi kakak-kakak santrinya itu bersama dengan saya tinggalnya bareng-bareng. Jadi anak-anak nggak terlalu kesepian, ada lingkungan Indonesia juga. Jadi mereka